Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Sebanyak 25.250 dosis vaksin yang datang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Penambangan liar terang-terangan terjadi di kawasan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Agus Tantomo dilantik menjadi Bupati Berau oleh Gubernur Kaltim Isra Nur. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini, kedatangan vaksin antivirus corona buatan Sinovac Biotech di Kalimantan Timur sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Hanya saja warga harus bersabar lebih lama lagi karena sebanyak 25.250 dosis vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan terlebih dulu. Ada 12.760 tenaga kesehatan di Kalimantan Timur akan menerima penyuntikan pertama vaksin virus anti-corona. Kini Dinas Kesehatan Kaltim tinggal selangkah lagi untuk memulai penyuntikan, yakni turunnya izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Izin dari BPOM Kesehatan adalah mutlak, mengingat instansi itu yang memiliki otoritas layak tidaknya vaksin digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Padilah Manteruna mengatakan, setiap tenaga kesehatan di Kaltim akan menerima 2 kali penyuntikan atau 2 dosis dengan durasi suntik berikutnya pada 14 hari ke depan. Sedangkan vaksin untuk masyarakat masih menunggu kiriman dari pabrik pembuatnya Sinovac Biotech di negeri Tiongkok. Saat ini Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin dan akan datang 15 juta dosis vaksin lagi. Kalau gelombang selanjutnya Bu untuk masyarakat umum, kan kita tahu udah kemarin disuruh daftar ada gitu. tahapnya. Itu tadi saya rapat dengan Mendagri, Menkes, Wamenkes dengan Pak Doni. Nah itu ada tahap-tahapnya sudah dipaparkan. Siap. Kapan Bu kira-kira masyarakat bisa menikmati juga Bu? Jadi begini, tadi katakan dari Menkes bahwa penduduk dunia ini kan dunia semua membutuhkan vaksin ya. Penduduk dunia ini lebih 7 miliar. Nah, sedangkan vaksin yang sudah diproduksi dari berbagai merek hanya 6 miliar. Semua manusia di dunia ini berebut. Alhamdulillah kita dapat. Ya, ada berapa negara yang bisa. Berarti dipastikan tahun ini Kaltim juga dapat vaksin Bu ya? Mudah-mudahan. Sudah ada. Belum ada pemberitahuan tapi Bu ya untuk kedatangan tahap kedua Bu. Ya. Kedatangan vaksinasi tahap kedua belum datang ada. lagi dari negara ini ya udah. Didistribusikan langsung Bu ya. Lagi karena sebelumnya saya diskusikan walaupun istilahnya tidak merata profesional. Oke, siap. Oke Bu. Pemerintah mulai menyuntikkan vaksin kepada masyarakat pada gelombang berikutnya. Seperti janji dari Presiden Joko Widodo, pemberian vaksin kepada masyarakat secara gratis dan diperkirakan akan berlangsung selama lebih 13 bulan mendatang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Bulan Januari 2021, cuaca di Kalimantan Timur masih didominasi dengan hujan beserta angin kencang. Di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebuah mobil pick-up yang sedang parkir mengalami rusak berat setelah tertimpa pohon besar yang roboh saat terjadi angin kencang. Kejadiannya di Jalan Karya Etam, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sejak sore hari, Senin 4 Januari, cuaca sudah hujan dan puncaknya pada pukul 21.15 ketika hujan disertai dengan tiupan angin kencang. Sebuah pohon besar yang berada di tepi jalan dengan tinggi sekitar 10 meter tumbang. Akibatnya, sebuah mobil pick-up yang sedang parkir dekat pohon itu tertimpa.
membuat mobil dengan plat nomor polisi KT8540RH itu rusak bagian depannya. Pohon dengan batang radius 60 cm itu juga melintang di tengah jalan dan menghalangi pengendara. Arus lalu lintas sempat tertutup hingga kemudian datang tim dari Basarnas Kutai Timur melakukan pembersihan dengan memotong batang pohon lebih pendek. 4 orang petugas Basarnas dibantu unsur PLN, Polres, PMK, dan masyarakat setempat turun ke lokasi kejadian. Tadi sekitar pukul 21.15 kami terima informasi melalui frekuensi VHF Rapi Kutai Timur tentang adanya pohon tumbang di Jalan Karya Etam, Desa Sangatta Utara, yang mana pohon tersebut menutupi seluruh badan jalan sehingga lalu lintas menjadi terhambat. Siapa saja Pak yang terlibat dalam membersihkan pohon tumbang itu Pak? Ya, tadi dari kami Basarnas Kutai Timur, kemudian dari unit lantas Polres Kutai Timur, dibantu teman-teman dari PLN Sangatta dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Apakah ada korban jiwa Pak? Untuk korban jiwa nihil, cuma 1 unit mobil pick up yang tertindih pohon yang tumbang. Bagian depan mobil hancur. Kabar adanya pohon besar tumbang menimpa mobil dan menutup akses jalan raya, menurut Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Oktavianto, diterima melalui radio RAPI. Tim langsung menuju lokasi dan membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tim Kaltim TV melaporkan. Penambangan liar terang-terangan terjadi di kawasan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Batubara hasil galian alat-alat berat ditumpuk di tepi jalan raya, Jalan Poros Bontang, Samarinda. Inilah tumpukan batubara hasil galian pengusaha tambang liar di sekitar Gunung Menangis RT 12 Desa Semangko, Marangkayu, Kutai Kartanegara. Bongkahan batubara berwarna hitam diletakkan begitu saja di tepi jalan raya. Batubara ini ditumpuk menunggu jemputan truk-truk yang beroperasi pada malam hari. Dari tumpukan-tumpukan kecil di banyak tempat, hasil tambang secara liar itu dikumpulkan dan dijual. Masyarakat di sana tak kuasa menolak meski sumber daya alam di dalam tanah dicuri oleh penambang liar. Bahkan dari operasi yang terang-terangan dan tampak mata, sulit mengatakan tidak terlibatnya sejumlah pihak, termasuk oknum pejabat pemerintah maupun keamanan. Saja ada penolakan juga di tingkat kampung. Siap. Kalau di tingkat elit aja yang menolak, di tingkat kampungnya ini lagi berpoya-poya, itu berat. Ya maksudnya berpoya-poya elit-elit lokal. Siap. Karena kan yang bermain juga elit-elit lokal ada di situ gitu. Siap. Nah harapannya sih sebenarnya di setiap desa yang ada tambang-tambang ilegal ini, pemerintah desa itu melaporkan gitu. Siap. Melaporkannya kemana? Bisa ke kecamatan, ya kecamatan melaporkan dong ke kabupaten. Kabupaten bisa melapor ke DPR. Begitupun juga desa bisa juga ke DPR langsung, baik kabupaten maupun provinsi. Siap. Kalau ini berjalan, saya kira yang ilegal-ilegal ini bisa terbasmi. Siap. Nah, tapi pemerintah provinsi maupun kabupaten, misalnya Pak Bupati ini, jangan juga diam dong. Siap. Kalau kita diam ya curigalah kita. Betul. Kan dibiarkan ini. Tambang itu dari dulu saya sudah bilang, tambang itu di depan mata. Bukan barang yang susah didapat. Gampang sekali didapat tambang ilegal itu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak mau ditegakkan aturan kan?
Harusnya kan pemerintah, nggak usah takut. Pemerintah punya keamanan. Keamanannya apa ya? Polres, Polda, kan dilapor toh. Izin Pak. Penambangan liar batu bara terjadi di banyak titik Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak hanya terjadi di Marangkayu, tapi juga di Samboja dan Sebulu Modern. Para wakil rakyat di DPRD Kaltim juga ikut tidak berdaya. Sumber daya alam di daerah pemilihan dicuri para penambang. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan akan dibayar sesuai dengan kontrak. Saat ini pemerintah sedang mencari landasan hukum karena pekerjaan itu semestinya telah dibayarkan tahun 2020. Sementara saat ini sudah masuk tahun 2021. Berbagai isu bermunculan saat lebih 1.600 kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dibayar. Maklum, di kabupaten itu baru saja menyelenggarakan pilkada, sehingga ada-ada saja yang mengaitkan belum terbayarnya kontraktor karena uangnya untuk memenangkan pilkada. Tapi isu miring itu dijawab oleh Sekretaris Daerah Sunggono. Pemerintah Kabupaten Kukar berjanji memenuhi kewajibannya membayar seluruh kontraktor. Hanya saja perlu waktu antara Januari sampai bulan Maret, karena proses pembayaran memerlukan beberapa hal teknis yang harus ditempuh. Di antaranya lantaran pekerjaan para kontraktor pada tahun 2020, sementara saat ini sudah memasuki tahun 2021. Sekda mengatakan dia segera ke Jakarta membicarakan masalah tersebut dengan Kemendagri agar pihaknya punya landasan hukum untuk pembayaran tersebut. Pak Bupati, Pak Wakil sudah sampaikan kita akan berkoordinasi mungkin insya Allah hari Senin ke Jakarta untuk menyampaikan dalam kondisi seperti ini apakah memang kita perlu menambah konten di sistem yang sudah ada atau seperti apa itu yang harus kita koordinasikan nanti hari Senin. Pak Bupati bilang untuk ke depan sistem tagihannya bakal per termin agar tidak terulang di akhir tahun ini. Ini bukan ke depan, sejak dulu pun aturannya kan seperti itu. Cuman kan tidak sebagian, maksud saya tidak semua kontraktor mengambil hak itu dan juga nggak kita bisa salahkan gitu. Jadi katanya terjadi kejadian seperti saat ini. Mudah-mudahan ke depan manakala kita bisa membangun kesepakatan, ini kan masalah trust aja nih, masalah trust antara penyedia jasa dengan pemerintah. Apakah dengan cara seperti itu mereka lebih mudah, lebih nyaman, lebih bisa terayuni dan sebagainya. Itu yang coba kita mulai sekarang kita bangun. Jadi kalau dari segi kesiapan Pemkab siap. Saat ini sebanyak 1.624 hingga 1.714 kontraktor belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan para kontraktor pada tahun anggaran 2020. Keterlambatan pembayaran bukan terkait masalah ketersediaan keuangan, tapi karena proses administrasi yang sangat banyak. Sementara staf yang mengerjakan seperti memverifikasi perusahaan sangat minim. Di samping itu, para kontraktor juga banyak yang tidak mengambil uang pembayaran berdasarkan termin pekerjaan, tapi menumpuk dan menagih sekaligus pada akhir pekerjaan. Lantaran itu, Pemkab Kukar mengakui kekurangan staf yang memproses pembayaran para kontraktor. Pemkab Kukar mengakui akan mengevaluasi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi pada tahun 2021. Perwakilan para kontraktor Andi Yusri merasa gembira karena Pemkab Kukar memberikan respon yang baik atas tuduhan para kontraktor. Total yang belum terbayar oleh Pemkab sebesar 305 miliar dan diharapkan sudah selesai sesuai yang dijanjikan, mulai Januari hingga Maret. Hari ini keluar sepakatan agreement yang sifatnya mengikat masing-masing untuk dilaksanakan, yaitu estimasi pembayaran di bulan Januari sampai Februari. Maret plus tanggalnya. Apalagi? Ini sudah cukup melegakan para kontraktor ya? Kami selaku warga negara Indonesia, warga negara yang baik, yang taat pada aturan dan hukum, ini sudah akan menjadi upaya kami wujud
protes kami, minta kepastian kami. Nah, setelah ada kepastian semacam ini kan tentunya kami. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Operasi siaga SAR Natal dan Tahun Baru 2021 sudah ditutup. Perayaan Hari Natal umat Kristiani dan acara tutup tahun di seluruh provinsi Kalimantan Timur berjalan aman. Meski diiringi oleh kondisi cuaca hujan, angin kencang serta menyebabkan banjir di Kota Samarinda. Beginilah suasana tim operasi SAR Natal dan Tahun Baru 2021. Setelah dibubarkan, mereka kembali ke posko melaksanakan tugas rutin di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan. Pagi! Pagi, 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 luar biasa! Semangat! Pagi! Pagi, 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 luar biasa! Kekuatan! 55, 55, 55! Kekuatan! Sejak 18 Desember 2020, tim dibentuk melakukan operasi di beberapa tempat yang ramai dikunjungi warga. Mereka melakukan pemantauan arus penumpang penerbangan dan kapal laut di bandara serta pelabuhan, termasuk juga sungai dan jalan raya. Dari posko-posko tersebut, denyut kehidupan warga sepanjang 24 jam selama 18 hari dimonitor. Hanya ada beberapa insiden yang terjadi sepanjang masa operasi, yaitu sebuah ambulans mengalami kecelakaan di Jalan Batu Butok, Gunung 4 Balikpapan Utara, dan kecelakaan di Kota Samarinda. Kejadian lain yang ditangani SAR Nataru adalah banjir di Samarinda. Pelaksanaan kegiatan siaga SAR khusus, ada beberapa kegiatan yang kami tangani, yaitu ada laka di Samarinda maupun di Balikpapan. Untuk di Balikpapan sendiri yaitu penanganan satu laka kendaraan terbalik, itu ambulans, satu unit ambulans, dan korban nyatakan selamat. Dan untuk laka di Samarinda, yaitu laka penanganan khusus, satu korban, ya, dengan keterangan bahwa anak kecil dan nyatakan dia MD. Dan satu lagi yaitu penanganan banjir yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan di Samarinda, dan itu tidak ada korban sama sekali. Penutupan operasi tim siaga SAR Nataru dilakukan secara resmi dengan menggelar upacara. Para anggota tim siaga mengakui kerja selama 18 hari memberikan pengalaman yang sangat berarti. Untuk analis kita sama melaksanakan siaga SAR khusus Natal dan Nataru yang sudah dijadwalkan pimpinan. Untuk kegiatan patroli, kita melakukan antisipasi di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan, di Pelabuhan Semayang, di tempat-tempat keramaian, khususnya Bandara Sams Balikpapan. Yang menarik adalah kami bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan lain dari instansi lain, Pak. Baik, selama ini sebelumnya adanya bekerja atau sebagai mahasiswa atau sebagai siswa? Siap, sebelumnya saya sebagai siswa, Pak. Baik, terima kasih. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Agus Tantomo dilantik menjadi Bupati Berau oleh Gubernur Kaltim Isra Nur. Jabatan Agus menggantikan Muharram yang meninggal dunia sangat singkat, yakni berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang atau hanya sekitar 40 hari. Upacara pelantikan Bupati Agus Tantomo berjalan lancar di ruang Ruhoy Rahayu kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada. Meski dalam protokol kesehatan yang ketat, terlihat sejumlah pejabat dari Kabupaten Berau maupun Kaltim ikut hadir. Agus sebelumnya adalah wakil bupati. Dia menggantikan Bupati Berau Haji Muharram lantaran meninggal dunia pada 22 September 2020 lalu. Ini kan hanya berapa hari ya? Salah hanya sekitar kurang lebih 40 hari, kurang lebih ya. Dan ya memang tidak banyak yang bisa dilakukan dengan waktu yang tapi kalau melihat situasi sekarang, saya lihat ini bukan hanya di Berau. Kepala daerah manapun saat ini di Indonesia semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah. Kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga ya, saya sudah bertekad di sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Dinamika politik di Kabupaten Berau cukup menarik perhatian karena saat sebelum pilkada, Bupati Muharram dan wakilnya Agus Tantomo pecah kongsi dan memilih maju pilkada tidak bersama-sama lagi. Muharram maju berpasangan dengan Gamalis, sedangkan Agus Tantomo tetap maju dalam posisi sebagai calon wakil bupati dengan bupatinya adalah Seri Marawiyah. Belakangan tragedi itu terjadi, Muharram meninggal dunia di saat tahapan pilkada sudah berlangsung. Namun karena undang-undang membolehkan terjadi penggantian calon, Muharram digantikan istrinya Sri Juniarsih. Dalam pilkada 9 Desember yang diikuti dua pasang calon, akhirnya KPU menyatakan kemenangan Sri Juniarsih Gamalis. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Meskipun menjadi Bupati Berau hanya selama 40 hari, Agus Tantomo mengakui akan tetap bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Berau. Di sisa masa akhir pekerjaannya, Agus mengaku akan konsen mengatasi virus corona yang sudah semakin menggila penyebarannya. Inilah pernyataan Bupati Berau Agus Tantomo saat diwawancarai wartawan usai pelantikannya oleh Gubernur Kaltim Isra Nur di ruang Ruhoy Rahayu, kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda. Menurut Agus Tantomo, siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Kabupaten Berau, konsentrasi terbesar tetap ada pada penanggulangan virus corona. Agus Tantomo akan menjadi Bupati Berau tersingkat, yakni sekitar 40 hari. Dia akan melepaskan jabatan itu pada 17 Februari 2021, bertepatan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2016 hingga 2021. Meskipun berada di periode singkat, Agus mengakui akan memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal, terutama untuk mengurus masalah COVID-19 yang penyebarannya begitu masif di Kabupaten Berau maupun di seluruh Indonesia. Kepala daerah manapun saat ini di Indonesia semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah. Kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga ya, saya sudah bertekad di sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Seperti apa sebenarnya
Saya sebenarnya sejak 3 minggu sampai 1 bulan terakhir sudah mengambil kebijakan yang sebenarnya lebih keras malah daripada kebijakan yang diambil di tingkat provinsi dan nasional. Jadi antaranya kemarin malam tahun baru kita memperlakukan jam malam dan sampai hari ini masih berlaku larangan makan minum di tempat boleh takeaway. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, Kabupaten Berau termasuk yang sedang mengalami peningkatan pasien aktif tinggi. Bahkan pada edisi 8 Januari terjadi penambahan kasus aktif sebesar 42 kasus. Saat ini Berau kumulatif yang terpapar virus ada 1.569 orang dan yang dinyatakan sembuh 965 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 17 orang dan pasien aktif yang dirawat isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 587 orang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kecelakaan air terjadi di perairan Sungai Muara Kedang Kepala, Desa Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebuah kapal tugboat tenggelam saat menarik ponton dengan muatan penuh batu koral. Rencananya kapal tugboat bernama Mawar 5, Rabu pagi 6 Januari sekitar pukul 8.50, membantu tugboat Karunia Samudra 1, menarik kapal tongkang yang bermuatan batu koral dari Pulau Sulawesi Tengah. Memasuki perairan Sungai Kedang Kepala, anak Sungai Mahakam, arus air cukup deras. Hal itu membuat kapal tugboat sulit dikendalikan. Menurut cerita jurumudi yang selamat, penyebab tenggelamnya kapal dikarenakan tali penarik ponton tersangkut di bolder kiri bagian dek depan kapal. Hal itu berakibat kapal TB Mawar 5 tak terkendali lagi dan akhirnya tenggelam. Kapal tongkang bermuatan batu koral ditarik dengan tujuan jeti PT Bayan Resource kilometer 102 Desa Senior, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Ponton dan isinya berhasil diselamatkan, juga 5 orang ABK tugboat selamat. Tidak ada korban jiwa, 5 orang awak kapal tugboat yang selamat adalah Iskandar, Kapten TB Mawar 5, Habibi KKM, Sagir dan Suhendra Jurumudi, serta Muslimin Juruminyak. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.